Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama dan kedua. Nah, di sini ada percakapan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Jawab Udin. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Jawab Dayu. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Jawab Udin. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Lebih seru. Jawab Lani. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, iklan media elektronik. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, berdasarkan medianya, iklan itu digolongkan menjadi dua atau dibagi dua. Ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Ya, berbeda dengan media cetak yang hanya menyampaikan informasi secara tertulis. Media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contoh media elektroniknya ada radio, televisi, dan komputer. Nah, di sini ada ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ya, yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang jelas, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif atau bersifat mengajak. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Nah, dari percakapan yang sudah tadi Ibu jelaskan, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, nanti kalian tulis di sini, di kolom. Kolomnya ada di halaman 46. Nah, ditulis di buku paketnya saja. Nah, selanjutnya kita ke gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, di sini kita akan mengenali gangguan-gangguan organ pencernaan. Yang pertama itu sariawan. Nah, sariawan ini disebabkan infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Nah, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Nah, yang kedua ada sakit gigi. Terjadi ketika pulpa mengalami peradangan, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Nah, ada juga MAH, penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung, disebabkan oleh luka di lapisan lambung. Nah, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, selanjutnya ada sembelit, kondisi sulit buang air besar. Nah, penyebabnya kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Nah, cara pengobatannya yaitu meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih, serta olahraga secara teratur. Yang keempat ada diare, penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Nah, cara pengobatannya yaitu pemberian oralit dan minum obat sesuai resep dokter.
Nah, yang terakhir ada apendistis atau usus buntu. Nah, pembengkakan atau peradangan usus buntu diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, pengobatannya operasi pengangkatan usus buntu. Nah, untuk menghindari gangguan-gangguan pencernaan tersebut, oleh karena itu kita harus menjaga pola hidup kita, mulai dari memakan makanan yang sehat dan bergizi, kaya serat, meminum air putih secara teratur, berolahraga secara teratur, serta istirahat secara teratur. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini ada mind mapping atau peta pikiran tentang gangguan sistem pencernaan. Di sini ada MAH. Di sini boleh kalian tulis misalnya mau sembelit atau diare. Boleh. Di sini misalnya masih banyak lainnya. Contoh yang tadi usus buntu, MAH. Nah, seperti itu. Nah, di sini MAH contohnya. Gejalanya apa? Tulis di sini. Cara mengatasinya apa? MAH disebabkan oleh apa? Dan MAH merupakan apa? Penyakit apa? Penyakit yang dialami pada lambung. Nah, seperti itu. Ini dikerjakan di halaman 49. Nah, selanjutnya di sini ada tentang poster. Poster mengenai diare. Nah, poster itu harus memiliki judul yang minimal terbaca dalam jarak 2 meter dan menarik perhatian. Nah, informasi yang disajikan dalam bentuk poin. Tulisannya harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak 1 meter. Nah, informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Nah, selanjutnya ada grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Dan yang terakhir, refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini. Nah, di sini ada sebuah poster mengenai diare. Nah, di sini tulisannya judulnya lebih besar dari tulisan yang ada di sini. Nah, ini membuat pembaca agar bisa memahami atau melihat isi poster tersebut. Nah, isi poster ini mengenai diare. Nah, lalu di dalam poster ini terdapat gambar yang menarik pembaca agar lebih mudah memahami. Serta di dalam poster ini terdapat kalimat-kalimat yang membantu atau kalimat yang berisi mengenai informasi yang disampaikan dalam poster tersebut. Nah, seperti itu. Hanya di sini tidak dicantumkan sumber. Di sini tidak ada sumber dari mana poster ini. Nah, berdasarkan contoh poster, diketahui bahwa diare ditandai dengan buang air besar, dengan tinja encer atau bercair, dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Nah, oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri atau kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Nah, itu merupakan salah satu contoh gangguan pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya kita ke SBDP mengenai tari-tarian. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki semboyan yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, bangsa, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air.
Nah, perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan keragaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Salah satu contoh dalam pembangunan sosial budaya yaitu kegiatan seni di bidang tari. Nah, setiap daerah memiliki tarian khas dari daerahnya. Misalnya tari Jaipong dari Jawa Barat. Nah, di sini ada tentang properti dari tarian daerah. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Nah, properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Contoh tari reog asal dari Ponorogo. Properti tarinya yaitu topeng reog. Nah, tari kuda lumping dari asal Yogyakarta. Properti tarinya ada jaranan. Tari Jaipong dari Karawang. Properti tariannya yaitu selendang. Tari baksa kembang asal daerah Banjar. Properti tariannya yaitu rangkaian bunga. Tari serampang 12 dari Deli Serdang. Propertinya yaitu sapu tangan. Tari merak dari Pasundan. Propertinya yaitu mahkota. Nah, tari kencat papatai asal daerah dari Kalimantan. Properti tariannya adalah mandau, perisai, baju perang. Nah, kalian tulis atau kerjakan di halaman 56 mengenai tari-tarian yang sudah tadi Ibu jelaskan dan properti yang digunakan. Nah, tulis di halaman 56. Berarti hari ini tugasnya hanya 3. Jangan salah ya, jangan mengerjakan yang tidak Ibu suruh kerjakan. Hari ini tugasnya hanya 3. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang tidak dipahami atau belum jelas, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.